Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Pak Guru harapkan kalian dalam kondisi baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Namun seperti biasanya, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Seperti biasanya, sebelum Pak Guru lanjutkan, baiknya anak-anak tonton video pembelajaran ini hingga selesai, agar kalian menjadi lebih paham. Pada pembelajaran 6, tema 7, subtema 3, nanti ada 7 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Khususnya 7 pertanyaan itu terkait dengan pembelajaran pada subtema yang ketiga pada tema 7. Oke, kita mulai pada pertanyaan nomor 1. Perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas? Kita tentu sudah tahu bahwa pubertas dialami oleh anak laki-laki dan juga anak perempuan. Pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, kalian tentu masih mengingatnya. Nah, ini adalah beberapa ciri perubahan fisik pada anak laki-laki saat pubertas, yaitu badan bertambah tinggi, suara berubah menjadi membesar, jakun pada leher mulai tumbuh, dada berubah menjadi lebih bidang, mulai tumbuh jambang, kumis, dan janggut. Yang keenam, mulai tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Nah, kalau yang 1-6 ini merupakan perubahan sekunder ya. Kalau perubahan primernya berarti apa? Anak laki-laki mengalami mimpi basah ya. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Ya, ini adalah beberapa ciri perubahan fisik pada anak perempuan saat pubertas, yaitu yang pertama, suara berubah menjadi melengking, 2, pinggul mulai membesar atau melebar, 3, payudara mulai tumbuh dan membesar, 4, mulai tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Sama untuk ciri nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah ciri perubahan sekunder pada anak perempuan, sedangkan ciri primer pada anak perempuan saat pubertas itu ditandai dengan apa anak-anak? Ya betul, kalau anak perempuan ciri pubertas primernya yaitu mengalami menstruasi. Oke anak-anak, kita lanjut pada soal nomor 2. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Ya, kita jawab ya. Ya, yang pertama, memakai handuk yang lembut, kering, atau tidak lembab. Ya, karena kalau handuknya lembab itu menjadi sarang atau menjadi tempat kuman-kuman. Ya. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ingat ya, kalau anak laki-laki maupun anak perempuan pada saat masa pubertas itu jumlah keringatnya jauh lebih banyak. Kemudian yang ketiga, hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Jadi jangan bertukar pakaian ya. Punyanya sendiri saja yang dipakai. Yang keempat, gantilah pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Yang kelima, bagi perempuan sudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang keenam, bagi anak laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar menurunkan resiko penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Oke, kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Nah, kalau nilai Pancasila pada sila kelima itu sudah pernah diajarkan oleh Pak Guru. Untuk kalian juga masih mengingatnya. Kira-kira nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima dalam Pancasila itu apa saja?
Nah, yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang kelima, suka bekerja keras. 6. Menghargai hasil karya orang lain. 7. Tidak bergaya hidup mewah. Oke, lanjut pada pertanyaan nomor 4. Apa pendapatmu jika kita selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Nah, kira-kira kalau sepanjang hidupnya orang itu selalu diberikan bantuan secara terus-menerus, kira-kira itu baik atau tidak bagi orang yang dibantu? Ya, menurut saya itu hal yang tidak baik, karena akan berdampak negatif bagi orang yang sering kita bantu. Tujuan kita memberikan pertolongan adalah agar orang yang kita tolong dapat mandiri atau berdiri sendiri, setidaknya dapat meringankan beban mereka ya. Namun apabila kita terus-menerus memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya, maka orang tersebut akan menjadi malas untuk berusaha sendiri. Mereka akan berpikiran bahwa tanpa usaha saja dia sudah dibantu oleh orang lain, sehingga akan menciptakan sifat malas dan sifat mengemis pada dirinya. Oke ya anak-anak, kita lanjut pada soal yang kelima. Bagaimana cara membuat patung dari sabun patangan? Nah, kira-kira bagaimana ya anak-anak? Berikut jawabannya. Untuk membuat patung dari sabun patangan, ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan, seperti pensil untuk membuat sketsa atau pola, alat ukir atau pahat, dan jangan lupa sabunnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat patung dari sabun adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, buatlah sketsa atau model patung terlebih dahulu pada kertas. Yang ketiga, potong ujung sabun dengan alat pahat sehingga tidak terlalu lancip bentuknya. 4. Buatlah garis vertikal untuk membagi sabun menjadi kanan kiri yang sama. 5. Selanjutnya, ukir mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung. Dan yang terakhir, jika sudah jadi, bersihkan serbuk sabun hasil pahatan dengan cara ditiup. Oke, kita lanjut pada pertanyaan nomor 6. Apa yang harus dipersiapkan kita jika akan membuat patung dari bubur kertas? Nah, kira-kira bahan dan alat apa saja yang harus dibutuhkan kita saat akan membuat patung dari bubur kertas? Materi ini juga sebelumnya sudah kita pelajari bersama-sama. Aku yakin kalian juga masih mengingatnya ya. Beberapa bahan yang harus dipersiapkan oleh kita jika akan membuat patung dari bubur kertas yaitu: yang pertama, kertas bekas tentunya ya anak-anak. Yang kedua, tentu kita butuh kawat untuk membuat model atau bentuk patungnya. Kemudian 3, air untuk merendam kertasnya supaya menjadi bubur ya. 4, lem kanji, dan yang terakhir adalah cat yang untuk mewarnai patung kertas yang sudah jadi agar lebih patungnya lebih menarik ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 7. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Materi ini juga sebenarnya sudah pernah kita pelajari bersama-sama. Aku yakin kalian juga pernah atau masih mengingatnya ya. Beberapa bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan antara lain yaitu: 1. Implementasi ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Yang kedua, pemberian program beasiswa dan pertukaran pelajar.
Yang ketiga, pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 4. ASEAN Council of Teachers (ACT) sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT, para pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. Yang terakhir, implementasi inisiatif East Asia Vision Group (EAFG). 2 diantaranya pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Itulah tadi beberapa kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Nah, itulah tadi anak-anak ya, 7 pertanyaan yang terkait dengan materi pada subtema 3, tema 7 ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan akhirnya Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.